wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan sosial dalam masyarakat dengan topik yang sangat relevan dalam dunia pendidikan, yaitu transformasi digital dalam pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Afkianti Upali Latim dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 151423039. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Sarlin MPD. Perubahan besar dalam masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital yang berlangsung begitu cepat dan masif. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, komunikasi, maupun gaya hidup masyarakat, tetapi juga membawa implikasi signifikan bagi dunia pendidikan. Menurut data BPS dari hasil pendataan survei Susenas 2022, 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10% di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022, tercatat 67,88% penduduk di Indonesia telah memiliki telepon seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87%. Fakta lain yang dapat diamati adanya ketidakmerataan dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi di Indonesia. Sekolah-sekolah yang berada di kawasan perkotaan umumnya sudah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Hal ini tampak dari penggunaan perangkat seperti proyektor, komputer, jaringan internet, serta platform Learning Management System atau LMS yang mendukung pembelajaran daring maupun blended learning. Lingkungan perkotaan juga relatif lebih mudah mengakses sumber daya teknologi karena infrastruktur yang tersedia memadai, mulai dari kualitas internet yang bagus, ketersediaan listrik yang stabil, hingga kemampuan guru dan siswa dalam mengoperasikan perangkat digital. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan jaringan internet menjadi masalah utama mengingat banyak wilayah belum sepenuhnya terjangkau layanan internet berkualitas. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan membuat sebagian besar siswa tidak memiliki perangkat pribadi seperti laptop ataupun handphone yang memadai untuk menunjang pembelajaran daring. Keterbatasan fasilitas sekolah, minimnya pelatihan guru dalam literasi digital, serta perbedaan dukungan dari orang tua juga memperlebar jurang kesenjangan tersebut. 2021, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang pembelajaran seperti buku cetak, buku cerita,
juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik. Mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Pendidikan adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung secara formal di institusi pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam proses pendidikan, hasil belajar siswa menjadi indikator keberhasilan proses pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa menjadi perhatian utama dalam pembelajaran. Nah, sedangkan teknologi adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dalam era modern seperti sekarang, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan hiburan, dan telah mengubah cara manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi satu sama lain. Definisi teknologi yang diberikan oleh UNESCO menekankan bahwa teknologi tidak hanya berkaitan dengan alat atau mesin, tetapi juga melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan proses yang diperlukan untuk menciptakan barang dan layanan yang memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya tentang menciptakan perangkat keras ataupun perangkat lunak, tetapi juga melibatkan proses kreatif dan inovatif dalam pengembangan produk atau layanan. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, beberapa teknologi yang telah digunakan dalam pendidikan antara lain yaitu multimedia, e-learning, dan augmented reality. Penggunaan multimedia dalam pendidikan memungkinkan penggunaan berbagai media seperti gambar, suara, video, dan teks dalam satu presentasi, sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan. E-learning di sisi lain memungkinkan siswa untuk belajar secara online, yang memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih variatif dan fleksibel. Augmented reality teknologi yang menggabungkan objek dunia nyata dengan objek virtual dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan interaktif bagi siswa. Implementasi teknologi di dalam dunia pendidikan telah membawa banyak manfaat dan perubahan yang signifikan. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas pengajaran dan pembelajaran, serta membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, salah satu manfaat utama teknologi dalam pendidikan adalah memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif dan personal. Teknologi dapat digunakan untuk membuat materi pengajaran yang lebih menarik serta memotivasi, serta memungkinkan pendidik untuk memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan personal kepada siswa. Teknologi juga dapat memungkinkan siswa untuk memperoleh akses ke sumber daya dan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam, seperti e-book, video podcast, dan situs web pendidikan lainnya. Teknologi juga dapat membantu meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Dengan teknologi ini, siswa dapat bekerja bersama dalam proyek, diskusi, dan aktivitas online, bahkan jika mereka berada di tempat yang berbeda.
Teknologi juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan interaktif dan simulasi yang dapat membantu mereka memahami konsep dan proses yang kompleks dengan lebih baik lagi. AI, Artificial Intelligence. AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. Teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, teknologi membuka kesempatan belajar tanpa batas ruang dan waktu melalui platform e-learning. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Media digital seperti forum diskusi daring, aplikasi kolaboratif, hingga video conference memungkinkan siswa maupun guru untuk berinteraksi secara lebih cepat, efektif, dan inovatif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memiliki dampak negatif, seperti penggunaan teknologi secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Siswa cenderung lebih fokus pada perangkat gawai daripada materi pembelajaran, sehingga mengurangi efektivitas belajar. Selain itu, teknologi juga bisa mengurangi interaksi sosial, menciptakan kemalasan belajar, dan menurunkan moral siswa jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan etika. Pandemi yang melanda Indonesia hingga saat ini berdampak pada dunia pendidikan. Sebagai upaya, Sekolah Yasi Cisaat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bertekad memaksimalkan teknik informasi digital dalam mendukung proses belajar mengajar secara daring yang efektif. Salah satunya dengan literasi digital melalui aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring dalam era digital di tengah pandemi. Dengan metode pembelajaran tatap muka online ini dianggap lebih efektif untuk menyampaikan pelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu juga, para guru lebih kreatif lagi dengan memberikan metode pembelajaran agar mudah dipahami oleh para siswanya. Materi-materi yang disampaikan bisa menciptakan kegiatan belajar mengajar secara daring dapat diikuti dengan baik. Dengan menggunakan metode tatap muka online ini diharapkan para guru maupun siswa tidak akan mengalami kesulitan saat melakukan proses belajar mengajar secara daring yang memerlukan teknologi berbasis digital yang aman. Hingga saat ini, proses belajar dengan tatap muka online masih diikuti sekitar 80% oleh siswa. Dengan sisanya masih ada yang terkendala baik jaringan maupun alat komunikasi. Dengan adanya kendala ini, pihak sekolah akan membuat program sedekah internet bagi para siswa untuk belajar daring. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Contoh pengembangan ilmu pengetahuan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, salah satunya yaitu penggunaan AI. Jadi, teman-teman, AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI dalam pendidikan merujuk pada pemanfaatan sistem cerdas untuk mendukung proses belajar mengajar.
AI memungkinkan siswa memperoleh materi sesuai dengan kemampuan, gaya belajarnya, dan kecepatan belajarnya. Melalui chatbot atau asisten virtual berbasis AI, siswa dapat memperoleh jawaban dan bimbingan kapan saja tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Namun kecenderungan menggunakan AI akan berdampak pada kognitif atau kemampuan berpikir kritis siswa bisa menurun. Karena siswa lebih banyak atau ketergantungan menggunakan AI ini, mereka ingin selalu yang instan tanpa usaha untuk belajar mandiri, sehingga mengurangi keaslian karya siswa tersebut. Nah teman-teman, jadi tadi itulah penjelasan mengenai materi pengembangan ilmu pengetahuan sosial dalam masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu transformasi digital dalam pendidikan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di era modern saat ini. Perkembangan teknologi, khususnya internet atau kecerdasan buatan, telah membuka peluang besar untuk memperluas akses pembelajaran, meningkatkan efektivitas, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan fleksibel. Namun, tantangan berupa kesenjangan digital, ketergantungan terhadap teknologi, serta resiko menurunnya interaksi sosial dalam kemampuan berpikir kritis juga menjadi perhatian yang serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang seimbang, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai pembelajaran konvensional, etika, dan kebiasaan belajar mandiri.